Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 1001 Ide channel YouTube. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan tematik kelas 6 tema 5 halaman 119 sampai dengan halaman 130. Namun sebelum lanjut pada video pembahasannya, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Silakan adik-adik buka di halaman 119, ada teks mengenai kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya, indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Selanjutnya buka di halaman 120, ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Jawabannya adalah pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Yaitu bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya. Masih di halaman 120, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungannya? Yang pasti adalah mampu memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar dan mengenalkan produk tradisional ke dunia internasional. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Yaitu mampu memanfaatkan barang atau benda yang tidak terpakai menjadi barang yang memiliki nilai seni dan ekonomis yang bernilai tinggi. Di halaman 121 ada teks mengenai MEA, singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, setelah membaca teks tersebut dengan lengkap, silakan jawab pertanyaan di halaman 122. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MMA merupakan kesepakatan para pemimpin Asia Tenggara untuk memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pertanyaan yang kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MMA? Jelaskan. Yaitu inovasi dalam usaha dan mampu meningkatkan kualitas produknya. Masih di halaman 122, hal nomor 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berpartisipasi dan bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan nomor 4-nya, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Jawabannya adalah belajar dengan giat dan rajin serta terus meningkatkan keterampilan. Di halaman 123 nomor 5, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Yang pertama adalah menciptakan ratusan bahkan jutaan lapangan kerja baru, dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Pada halaman 124 ada gambar yang harus adik-adik perhatikan. Kemudian silakan adik-adik jawab pertanyaannya. Jadi cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Pintu kulkas termasuk benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. Di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Jelaskan. Yaitu di loker yang terbuat dari logam ataupun di majalah dinding sekolah. Pada halaman 126 ada laporan percobaan magnet, di mana tujuannya adalah mengidentifikasi medan magnet dan alat dan bahan yang digunakannya adalah yang pertama magnet, yang kedua serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, yang ketiga adalah kertas karton ukuran A4.
Langkah-langkah percobaannya ada 5 langkah, silakan adik-adik bisa baca. Dan hasil percobaannya adalah ketika kertas karton diketuk, serbuk besi tetap menempel di kertas karton. Yang kedua adalah ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti ke arah magnet. Dan yang keempat adalah ketika magnet dijatuhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami perubahan. Selanjutnya di halaman 170, jadi dapat disimpulkan dari laporan percobaan magnet adalah di sekitar magnet terdapat medan magnet yang biasanya tergantung kekuatan magnet. Selanjutnya di halaman 128 ada contoh formulir yang harus adik-adik perhatikan, yaitu formulir pengiriman barang dari dalam negeri. Di situ ada data penerima dan ada data pengirim. Kemudian jawab di halaman 129, apa saja informasi yang penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Jawabannya adalah data pengirim barang dan data penerima barang. Untuk nomor 2-nya, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Jawabannya adalah agar barang dapat sampai ke alamat yang benar. Selanjutnya di halaman 129, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Yang pasti bahwa barang tidak dapat dikirim. Sedangkan yang nomor 4, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Jawabannya adalah agar dapat dihubungi jika ada hal-hal yang kurang dari data pengirim dan data penerima barang. Sekarang buka di halaman 130 pada kolom ayo renungkan. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Jadi ada 3 hal, yaitu yang pertama membuat barang yang mempunyai nilai jual dari barang bekas. Dan yang kedua adalah MEA, dan yang keempat adalah formulir pengiriman barang ke luar negeri. Sedangkan pada kolom kerjasama dengan orang tua, ceritakan isi teks kreativitas yang membuahkan hasil kepada orang tuamu. Apakah kamu juga menemukan pelaku wirausaha yang kreatif di sekitarmu? Pelajari bagaimana mereka melakukan usaha. Diskusikan dengan orang tuamu, tulislah kesimpulan berdasarkan diskusimu. Jadi demikianlah pembahasan untuk halaman 119 sampai dengan halaman 130. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.